Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tumbuh bersama Tuhan, kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar, karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karenanya, hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan, kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar, karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karenanya, hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karenanya, hidupku jadi baru. Senangkan hati Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat jelang Natal adik-adik. Wah, suasana Natal sepertinya sudah memenuhi aktivitas kita ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, kami mengenalmu sebagai Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan untuk membimbing kami senantiasa dalam menuruti kehendak-kehendak Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 22 Desember 2024 atau Advent yang keempat. Dengan tema, Jangan Ragu, Tuhan Menyertai. Dari Nas Alkitab, Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan tentang kisah pemilihan Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Pada suatu hari, Tuhan meminta Musa untuk pergi ke Mesir dan menyampaikan pesannya kepada Firaun, Raja Mesir. Tuhan ingin Musa meminta Firaun membebaskan orang Israel yang sedang menjadi budak di sana. Tapi Musa merasa takut dan ragu. Ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku bukan orang yang pandai bicara. Sejak dulu aku sulit bicara. Aku merasa tidak bisa melakukan tugas ini." Namun Tuhan meyakinkan Musa dan berkata, "Musa, bukankah aku yang memberi mulut kepada manusia?
Bukankah aku yang membuat orang bisa mendengar dan berbicara? Jangan takut, aku akan menyertaimu dan mengajarimu tentang apa yang harus kau katakan. Meski begitu, Musa masih merasa takut dan berkata, Tuhan, tolong kirim saja orang lain. Tuhan pun berkata, baiklah, aku akan mengirimkan Harun saudaramu untuk membantumu. Dia bisa berbicara dengan baik. Kamu akan mengatakan kepada Harun apa yang aku perintahkan, dan dia akan berbicara kepada orang-orang atas namamu. Aku akan menyertai kalian berdua dan mengajarkan apa yang harus kalian lakukan. Wah, tidak hanya itu adik-adik. Tuhan juga memberikan Musa tongkat sebagai tanda bahwa Tuhan benar-benar menyertai dan memberikan kuasanya. Dengan tongkat itu, Musa bisa melakukan mukjizat untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menyertainya. Oh ya adik-adik, kira-kira tidak bisa bicara yang bagaimanakah yang dimaksud Musa kepada Tuhan? Secara umum, ada berbagai jenis kesulitan berbicara yang dihadapi oleh manusia, yakni pertama, kesulitan berbicara karena gangguan atau kerusakan otak. Mungkin disebabkan stroke, penyakit tertentu, atau cedera kepala. Hal ini bisa mengganggu seseorang dalam berbicara, antara lain sulit mengatakan meskipun mengerti dengan baik. Bisa jadi kata-katanya lancar tetapi tidak bermakna dan sulit dipahami. Bahkan mungkin sering tidak nyambung dengan perkataan teman lainnya. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan tubuh kita ya. Termasuk dalam hal ini bagian kepala atau otak kita. Kemudian yang kedua, kesulitan berbicara karena kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Misalnya melihat peristiwa pembunuhan atau mendapat ancaman dari orang lain. Yang ketiga, gagap bicara, yaitu sering terjadi pengulangan kata atau perpanjangan suku kata. Misalnya nih, kak, amu jangan ganggu ya. Yang keempat, keterlambatan bicara. Perkembangan umur yang tidak sejalan dengan kemampuan berbicara dengan baik. Misalnya, mau mengatakan minum, num, atau mau mengatakan jatuh, atuh, mau bilang sakit, atit, padahal umurnya sudah 10 tahun misalnya. Yang kelima, tunawicara, yaitu ketidakmampuan total untuk berbicara yang bisa bersifat bawaan lahir atau kelainan struktur pita suara atau bahkan karena kerusakan otak. Kita hanya ingin memberitahukan jenisnya saja ya adik-adik. Jika ada mungkin di antara adik-adik atau anggota keluarga yang demikian istimewa, sebaiknya diberi semangat untuk pemulihan bagi yang sedang menjalankan pengobatan. Tetap bergiat berlatih berbicara yang baik bersama dengan orang tua atau medis tertentu ya adik-adik. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu membantu kita menjalani kehidupan ini. Apapun kesulitan yang kita miliki, Allah itu baik dan Maha Penolong. Amin. Kembali kita kepada kisah Musa. Apakah Musa tergolong pada salah satu jenis kesulitan bicara yang disebutkan di atas? Bukan ya adik-adik? Musa tidak mengalami kesulitan berbicara sebagaimana penyakit atau kelainan tertentu, melainkan karena Musa tidak percaya diri dalam berbicara, takut ditolak oleh orang Israel, bahkan mungkin akan ditangkap oleh Raja Mesir. Karena jauh sebelumnya Musa pernah membunuh orang Mesir karena membantu orang Israel yang sedang diperbudak. Nah, adik-adik, kisah Musa ini mengajarkan kita bahwa walaupun kita merasa takut atau merasa tidak mampu,
Tuhan selalu bersama kita dan siap menolong. Dia akan memberi kekuatan dan teman untuk membantu kita, seperti Harun bagi Musa. Jadi jangan ragu, Tuhan menyertai kita dan akan membimbing kita dalam setiap langkah. Apakah yang harus kita lakukan ya adik-adik agar kita jangan ragu? Sebaliknya percaya bahwa Tuhan menyertai. Ini nih yang boleh kita lakukan ya adik-adik. Misalnya saat adik-adik merasa cemas sebelum ujian atau mengikuti suatu perlombaan, adik-adik boleh berdoa dahulu dengan percaya bahwa Tuhan akan memberi adik-adik ketenangan dan kebijaksanaan. Atau mungkin adik-adik ragu untuk bergabung dengan teman yang baru yang belum dikenal oleh adik-adik sebelumnya. Adik-adik boleh meyakinkan diri bahwa Tuhan akan membimbing dan menyertai adik-adik dalam pertemanan itu. Bahkan jangan ragu untuk menolak ajakan berbuat curang atau jahat ya adik-adik. Sebab kita yakin Allah tidak akan menyertai jika kita berbuat jahat. Melainkan Allah hanya menyertai kita dalam berbuat kebaikan saja. Yakin dan percaya pada Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, walaupun terkadang kami merasa ragu dan takut, tolonglah kami mempercayai bahwa Tuhan selalu berada di samping kami. Berikanlah kami keberanian bahwa Tuhan menolong kami untuk melampaui hal-hal yang tidak bisa kami pahami dan perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau tenggelam, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau tenggelam, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam.